Ya, dimulai saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah terdengar suaranya? Terdengar. Ya. Minta minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan makhluk hidup. Sebelum itu saya mau ngetes suaranya siapa ini? Ada Amar, ada Muhsin, siapa lagi? Musin. Tadi teh ada, tapi sekarang belum masuk sepertinya. Ya, nanti akan join. Nah, kan ada. Ya. Hari ini bismillah, sebelumnya kita jargon semangat dulu ya. Yuk, kita mulai. Gimana kabar adik-adik hari ini? Tubuhku, Buku, pikiranku, pikiranku, hatiku. hatiku. Press, 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 press. press, press. Allah Akbar. Akbar. Ya, kalau Amar gimana kabarnya sekarang, Amar? Alhamdulillah baik. Baik ya, lagi di mana, Amar? Di rumah. Di rumah. Kalau Musin, gimana kabarnya Musin? Ya, Mister. Gimana kabarnya? Baik. Musin sedang di mana? Aku di rumah, Mister. Oh, di rumah ya. Ya, oke. Kalau nggak terkendala jaringan, kita sama-sama buka kamera ya. Lanjut ya, kita hari ini belajar nih, belajar lagi. Tapi masih ada suasana-suasana Lebaran ya. Betul gak? Ntar ya, ulangi lagi. Share screen and share sound sound. Suaranya nggak kedengaran. Oh iya. Oh. Ya. Sekarang kedengaran? Dengeran. Ya. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan di sini? Kelihatan. Hah? Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Nah, welcome to 2021. Sekarang 2021 ya. Lupa. Ya, selamat datang lagi di bimbingan belajar online Bimbi. Kita semangat selalu dan harus tetap ceria. Sebelumnya kita ke minal aijin wal faizin dulu. Sudah kelihatan di sini? Sudah. Kita minal aijin wal faizin dulu ya. Sambil dilihat dulu, yuk. Yuk. Lebaran. Kita mengulang kembali suasana Lebaran ya. Lebaran, hey hey Lebaran. Lebaran, hey hey Lebaran. Lebaran, hey hey Lebaran. Lebaran, hey hey Lebaran. Lebaran, hangatkan hati. Lebaran, kembali fitri. Lebaran, hey hey Lebaran. Lebaran bukan soal baju baru. Lebaran kita
Langsung ya. Ya, jadi pada intinya kita harus saling memaafkan ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan setelah lebaran kita harus lebih semangat lagi belajarnya ya. Lebih menjadi orang yang semangat. Lanjut ya ke kita hari ini akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan makhluk hidup. Ya, sebelum ke materi, apa itu pertumbuhan makhluk hidup? Ingat ya, adik-adik. Pasti adik-adik pernah merasakan yang adanya di dalam kandungan. Merasakan kan di kandungan mama. Nah, kemudian adik-adik keluar. Gimana suaranya? Adik-adik pas kecil. Nah, ya jadi pas brojol dari orang mamah tuh itu disebutnya kan bayi. Setelah bayi adik-adik masuk ke masa apa? Terus adik-adik disusui sama mama. Terus kemudian masuk ke masa anak-anak. Terus setelah masa anak-anak kemudian adik-adik masuk sekolah ya. Sebelum sekolah adik masuk apa dulu? TK dulu ya atau PAUD ya. Kemudian adik-adik nanti masuk sekolah SD, SMP, terus SMA. Kemudian nanti adik kuliah bisa ya. Terus kemudian adik-adik menjadi orang dewasa, terus menjadi ibu. Atau kalau adik laki-laki menjadi seorang bapak. Terus nantinya menjadi apa lagi? Terus menjadi orang tua, terus menjadi kakek-kakek, menjadi nenek, kemudian meninggal. Itulah pertumbuhan makhluk hidup. Bukan hanya manusia aja yang bertumbuh, tetapi hewan, tumbuhan, pada intinya makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami apa? Mengalami pertumbuhan. Lanjut. Nah, nanti di sini kita akan belajar mengenai petunjuk, SK, materi, indikator, sumber, dan setelah itu ada latihan. Adik-adik mohon untuk menyimaknya dan semakin semangat dalam apa? Dalam belajar. Karena di akhir ada lagu tentang makhluk hidup. Itu enak sekali buat didengar. Nah, makanya dari sini ada harus semangat. Pertama, ingat ya adik-adik, pertumbuhan makhluk hidup itu terjadi kepada 3 macam. Yang pertama, pertumbuhan makhluk hidup itu sudah dilihat di sini ya. Pertumbuhan pada manusia. Nih, ini bayi ya, bayi yang hanya baru bisa apa? Baru bisa ngarondang. Ngarondang teh apa teh? Merangkak. Iya, baru bisa merangkak. Ya, nanti akan ada fase-fase. Jadi ada pertumbuhan pada manusia. Nih, adik-adik suka nggak pakai endot? Endot kan ini teh. Pas kecil. Ingat gak? Ya, itu. Kemudian kita juga akan mempelajari juga bagaimana pertumbuhan pada hewan. Ini gambar apa ini? Bebek. Nah, bebek waktu kecil tuh imut ya. Pas waktu gedenya bisa dimakan. Nah, kemudian selanjutnya ada bukan hanya pertumbuhan pada hewan saja, tetapi ada pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu enggak selamanya kecil, tapi bakal besar banget. Besarnya itu apa banget. Gede banget. Kalau pohon itu kalau udah besar itu bikin besarnya sangat besar banget ya, bisa jadi hutan kalau pokoknya banyak. Lanjut ya. Sampai di sini udah ngerti? Masih ngerti ya? Lanjut. Nah,
Ya, ingat ya adik-adik, di sini nih harus diingat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu yang ada 3 macam adik-adik. Yang pertama makanan. Betul gak? Betul gak? Betul gak? Ya betul. Masa enggak? Ya betul ya. Makanan itu membuat adik-adik bertumbuh. Ya, selanjutnya. Ntar saya sapa dulu. Aidan. Hello. Ya, Mister. Ya, minal izin wal faizin ya. Hari ini Ya, kita Mister. akan belajar mengenai pertumbuhan ya. Nah, tadi pertumbuhan itu bukan hanya ke manusia aja, tetapi makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor yang mempengaruhi tumbuhan, yaitu yang pertama ada makanan. Nah, adik-adik, makanan itu sangat penting dalam faktor pertumbuhan seorang manusia, hewan, dan tumbuhan. Bayangkan ya adik-adik, kalau nggak makan seminggu aja, gimana adik-adik? Apa? Mati. Pingsan. Oh, pingsan. Ya selain pingsan pasti mati ya. Nanti kalau udah mati ya gak akan bertumbuh nih adik-adik gitu. Nah, dan juga kalau nih adik-adik makannya itu dalam sehari itu berkurang. Nah, terus nanti tubuh adik ya gitu-gitu aja kecil. Kropos. Nah, maka dari itu kita harus makan ya makanan yang jangan berlebihan tapi jangan sedikit. Nah, karena ini mempengaruhi pertumbuhan adik-adik. Seperti itu. Supaya berat badan adik-adik ideal ya. Dan nanti tingginya adik juga adik ideal. Makan makanan yang bergizi. Nanti kita akan belajar nih, makan makanan yang bergizi itu seperti apa. Makanya di sini adik-adik harus lebih paham ya atau memperhatikan dengan baik nih. Karena adik-adik ingin tinggi seperti apa nih pas nanti gede? Tingginya mau tinggi enggak? Atau mau pendek aja? Aku mau tinggi kayak pemain basket. Nah, maka dari itu adik-adik harus memahami pembelajaran ini dengan baik. Kemudian nih adik-adik, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu olahraga. Nah, kalau adik-adik setiap hari olahraga nih, atau ya jalan-jalan santai lah, setiap hari ya, olahraga. Nah, seperti main bola, main basket, terus jogging, lari-lari pagi. Aku jogging. Bagus. Amar jogging. Musin suka jogging nggak? Aidan? Atau suka main apa gitu? Nah, itu sangat mempengaruhi ya olahraga itu. Maka adik-adik jangan sampai malas berolahraga. Nah, pasti di SD ya, Amar, Musin, Aidan ada pelajaran olahraga kan ya? Jadi dalam satu hari itu khusus olahraga terus ya. Betul gak? Betul. Ya, betul ya. Itu kenapa adanya mata pelajaran olahraga di SD, SMP, SMA, kuliah juga. Agar ya pertumbuhan adik-adik itu meningkat. Ya, itu penting. Kemudian nih, yang selanjutnya itu istirahat. Betul gak? Nah, baik hewan, tumbuhan, manusia memerlukan istirahat. Istirahat yang cukup. Ya, maksimal 8 jam dalam sehari itu ada istirahat ya, tidur yang cukup. Jangan begadang nih. Atau tidurnya larut malam nih. Terus bangunnya siang banget atau bangunnya pagi banget ya. Itu bahaya itu bikin buat tubuh adik-adik gak akan berkembang. Maka dari itu ada istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup, belajar yang cukup, ya, olahraga yang cukup, makan yang cukup. Wah. Kalau saya tidur siang, Kak. Oh, bagus. Ya, tidur siang bagus ya. Maksimal ya, misalnya dari jam 1 hingga jam 2. Jangan lama-lama atau setengah jam. Minimal 15 menit dalam sehari itu adik-adik nyempatkan tidur siang ya. Bagus nih, Ama suka tidur ya. Tapi jangan berlebihan. Ama tidur siang bagus.
Musin, tidurnya berapa jam sehari? Aidan juga, Amar juga berapa jam sehari tidurnya? Dari Kalau mulai aku tidur malamnya dari jam 9, bangunnya jam setengah 6. ya. Kalau bisa nanti Amar biasakan Tapi bangunnya. kadang juga sholat subuh sih. Nah, ya Bangunnya kadang lebih pagi. bagus ya. Yang kalau boleh nanti Amar bangunnya Mister, sebelum kalau subuh ya. saya jam 8 tidur, terus jam 5 bangun. Ya, ya cukup lah, bagus ya. Begitu ya. Musin gimana? Musin. Oh, aduh, Musin nih. Ya, mungkin Musin juga sama seperti. Ya. Ya, Musin tidurnya jam berapa, bangun jam berapa? Jamnya tidurnya jam 8, bangunnya jam kadang-kadang 6, kadang-kadang 7. Wah, nanti Kok di bangunnya jam 5 ya. Sebelum harus salat Nggak subuh dulu sholat ya. subuh. Harus salat subuh dulu ya. Nah, semuanya gitu ya, harus salat subuh dulu bangunnya. Nah, setelah sholat subuh itu jangan tidur lagi ya, olahraga. Kebanyakan tidur lagi ya. Jangan ya, sekarang olahraga. Lanjut nih, makin seru nih. Maka harus memperhatikan nih. Kalau nggak memperhatikan sayang banget nih. Pasti ini bermanfaat nih. Pertumbuhan pada manusia dimulai dari yang pertama, dede bayi. Dede bayi, kemudian anak-anak nih. Ini kalian ini masih anak-anak. Nah, kemudian ini remaja. Nah, remaja itu seperti siapa? Kakak. Kakak berada di tingkatan ini. Kemudian setelah remaja baru nanti kalian nanti adik-adik jadi apa nih? Kalau laki-laki jadi seorang ayah. Ingat nih, nanti adik-adik jadi seorang ayah nih. Kalau udah besar kakak juga sama. Kemudian kalau cewek jadi seorang ibu-ibu. Nah, ini setelah selanjutnya gambar nenek-nenek. Nah, kalau adik-adik jadi kakek. Nah, kalau setelah jadi kakek bakal apa? Akhirnya meninggal. Nah, seperti itu fase hidup itu ya. Adik-adik, maka dari itu kita harus rajin apa? Rajin ibadah, rajin sedekah, dan rajin apapun itu untuk menjaga kesehatan, untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Lanjut ya adik-adik. Nah, bukan hanya pertumbuhan manusia aja yang harus kita ketahui, tetapi pertumbuhan hewan juga harus kita ketahui. Nah, yang pertama nih adik-adik bisa dilihat ya. Nah, katak baru menetas ini kayak gini ya bentuknya. Kemudian katak dalam 4 minggu nih. Kayak kelihatan kepalanya aja ya. Nah, pernah lihat katak kan? Katak Pernah. yang umur kayak gini kecil-kecil, nah itu umurnya 4 minggu. Nah, kemudian kalau 9 minggu kayak gini nih, kataknya itu mulai lucu-lucu. Nah, kalau udah 9 minggu, katak tersebut bakal berubah lagi menjadi ukurannya 12 minggu. Nah, kayak gini adik-adik lihat 12 minggu. Nah, setelah 12 minggu, kalau terus pas udah 1 tahun kayak gini umurnya anak ya. Kayak gini umur katak 1 tahun ya. Jadi dewasa deh nanti. Setelah dewasa meninggal, mati ya. Pada paham nih, paham pertumbuhan hewan? Ya, lanjut ya. Udah paham gak nih? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kemudian lanjut aja ya. Kemudian pertumbuhan hewan juga nih. Nah, harus dipahami. Di sini ada yang di rumahnya punya ayam?
Enggak. Punya. Wah, Aidan punya. Gimana nih Aidan? Punya ayam tuh. Rasanya. Biasa aja, Mister. Oh, biasa aja. Ya, biasanya ayam itu gimana? Netasnya itu. Bertelur apa beranak? Beranak. Ayam itu bertelur. Setelah bertelur menjadi di dalamnya ada anaknya. Seperti itu ya. Telur dulu. Setelah menetas baru beranak. Nah, ayam itu kan kita suka makan apa? Telur? Telur ayam. Telur ayam. Nah, Tapi Mister, ya, ayamku udah mati semua. ya nanti beli lagi ya. Ternak ayam lagi. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kan adik-adik pernah makan telur ayam ya. Nah, pas ayam itu menetas ya, mengeluarkan telur, ting. Nah, ada yang telurnya telur ya, di dalamnya nggak ada anak ayamnya. Ada juga yang telur ayam di dalamnya ada ayamnya. Ya, seperti itu nih. Pertama telur ayam. Setelah telur ayam kemudian menetas jadi kayak gini menetas. Enggak ya suaranya gimana ya? Cia, cia, cu, cia, 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 cia. Gitu. Nah, jadilah anak ayam. Imut-imut gak pernah megang anak ayam gak? Kemudian jadilah ayam dewasa. Suara ayamnya gitu. Kukuruyuk, kukuruyuk. Nah, kayak gitu pertumbuhan hewan itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan hewan. Apa ini? Butterfly. Butterfly. Kupu-kupu ya. Jadi kupu-kupu itu pertama jadi apa dulu? Ulat. Kalian suka ulat gak? Enggak, Mister. Kalau udah jadi kupu-kupu suka nggak? Suka. Tuh ya, pada suka ya. Itu ulat. Pertama setelah ulat. Nah, ingat ya adik-adik, ulat itu gak jadi ulat terus enggak. Setelah berapa lama nanti jadi kepompong, terus kepompongnya membuka jadi kupu-kupu, tuh jadi kupu-kupu besar. Nah, kayak gitu ya pertumbuhan hewan itu. Maka dari itu kayak gitu ya pertumbuhan hewan itu yang semulanya jelek ya, seperti kupu-kupu jadi ulat, geli ya lihatnya, tapi pas jadi kupu-kupu, wow, sangat indah sekali. Seperti itulah karunia Tuhan, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah ini pertumbuhan hewan kupu-kupu ya. Adik-adik pasti mengetahuinya. Ya betul, adik-adik pasti mengetahuinya. Kayak gini, coba lihat dulu ya. Ini ulatnya nih, geli ya geli. Kemudian ulatnya itu menggantung di pohon. Set. Ya, kemudian metamorfosis menjadi pompong. Itu sudah berapa lama jadi kupu-kupu? Jadi itu mengenai pertumbuhan hewan. Kemudian, nah adik-adik, hello. Nah, sekarang ke pertumbuhan. Di sini ada yang pernah menanam tumbuhan enggak? Ayo, mari kita beraktif. Di sini ada yang pernah menanam tumbuhan enggak? Nah, adik-adik, biasanya kalau kita menanam tumbuhan ya, itu kita cari bijinya dulu ya. Kemudian setelah bijinya itu ditanam.
kemudian jadi kecambah. Setelah jadi kecambah, tumbuhlah tumbuhan muda. Nah, kalau nanam buah mangga kayak gimana? Nah, adik-adik, kalau nanam buah mangga itu ya, kita cari apa dulu? Peloknya itu pelok. Apa ya? Yang di dalam mangga itu. Itu peloknya itu kemudian adik-adik tanam. Nanti akan jadi akar. Wah, kalau jadi akar, nanti jadi tumbuhan. Itu mudah ya. Itu kalau adik-adik ingin nanam tanamannya, terus bisa nih nanam tanaman nih. Jangan hanya di rumah tidur mulu, rebahan mulu. Amar main apa? Payung. Soalnya di rumah hujan. Iya, hujan ya. Di sini mah udah nggak hujan ya. Kayak gitu ya, pertumbuhan-tumbuhan itu kayak gitu. Harus bisa nanam tumbuhan nih. Lanjut ya. Nah, makanan. Nah, makanan. Kita harus memakan makanan yang gimana? Yang bergizi. Nanti kakak jelaskan makanan bergizi itu apa aja ya. Harus tahu. Terus bahan tambahan makanan itu apa aja nih? Kayak gini. Kaget ya, ada kaget nggak kaget? Kaget gak? Kaget lah, masa enggak? Hahaha. Lanjut ya. Yuk semangat adik-adik. Sampai jam 5 aja kok, kita agak lama ya. Dan dapat ilmu yang banyak. Kemudian makanan bergizi. Nah, makanan bergizi itu seperti ini. Bisa dilihat adik-adik. Coba Amar untuk membacakan apa aja makanan. Nasi dan mie, sayur mayur, buah-buahan, makanan bergizi seimbang, lauk pauk, susu. Nah, karena Ayam, mie, nasi, sayur, saya mau buah. tanya dulu ke Amar, apakah sudah memakan makanan yang bergizi? Sudah. Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah. Kemudian saya tanya juga ke Aidan, apakah di rumah sudah makan makanan yang bergizi? Sudah. Sudah. Dibuatnya sama siapa? Mama atau ayah? Sama mama. Oh, hebat. Ama Musin gimana Musin? Apakah sudah makan makanan yang bergizi? Belum. Harus makan makanan yang bergizi. Ada makanan bergizi seimbang nih, seperti buah-buahan. Seperti apa ya buah-buahan teh? Buah anggur. Saya suka sayur. Ya, bagus. Sayur apa yang disuka, Aidan? Aku juga suka. Oh, Amar sayur apa? Bayam sama wortel. Wah, bagus nih bayam. Bayam wortel ya buat mata. Mantap. Saya semuanya, Mister. Wah, Aidan semuanya. Wah, mantap. Ya. Bagus ya. Kakak suka makan apa ya? Makanan yang ada saya suka makan. Ada nasi goreng, tambah susu. Nasi goreng, mie Kacang. goreng. Enak banget ya. Apalagi kalau buka Ada puasa. ayam. Enak banget ya makanya tuh. Ayam, telur, mantap. Lanjut. Nah, ini adik-adik. Saya Roti jagung kentang nasi. Nah, jadi makanan yang bergizi itu
Yaitu salah satunya itu mengandung karbohidrat, adik-adik. Karbohidrat itu sebagai sumber energi, ya. Nah, contoh karbohidrat itu apa? Nak. Fried rice, rice. Nasi ya, adik-adik. Nah, adik-adik kalau makan nasi kuat enggak nantinya? Kuat. Terus roti. Biasanya adik-adik suka makan roti, makan nasi, roti, kentang apa jagung atau suka semuanya? Suka semuanya. Mister. Di rumah suka makan apa? Yang ada biasanya. Nasi. Nasi ya. Pasti kalau di rumahku yang pasti ada nasi. Oh ya, takutnya di sini ada yang makannya roti aja makannya. Tapi gak apa-apa, bagus. Roti juga masih Aku nggak karbohidrat. suka makan roti doang, sukanya makan semuanya. Ya semuanya ya, bagus. Nah itu yang bagus semuanya, tapi jangan berlebihan ya. Mister, Nah, saya nasi sama ayam goreng. ya. Nanti mah tambahin ya. Ada nasi, ada ayam goreng, terus ada sayurnya, kemudian apa lagi? Ada lauk pauknya ya. Terus kemudian ada susu, minum susu. Mantap. Lezat sekali. Saya kebiasaan, Mister. Kulkas banyak. Wah, bagus ya. Wah, keren. Nanti bagus. Itu bikin adik-adik bergizi nanti tinggi nih. Seperti Aidan, cita-cita teh mau jadi pemain bola ya, Aidan teh. Ya, Nah, jadi tinggi. Amar katanya mau jadi apa? Pemain apa? Nah, aku belum aja. Musim apa musim? Amar. Mau jadi apa Amar tuh? Ya, lanjut ya. Kemudian protein nih, adik-adik. Nah, makan makanan yang bergizi itu mengandung protein juga. Untuk pertumbuhan dan kekuatan tubuh nih. Seperti ada telur, tempe, tahu, ikan. Ayo, siapa di sini yang suka makan protein? Aku suka makan tempe, aku suka makan telur, aku suka makan tahu, aku suka makan ikan. Wah, suka semua Amar ya. Kalau Aidan Aku suka. gimana? aku juga Mister Ada semuanya. sambal. Apa? Aku juga semuanya. Semuanya di rumah suka makan itu semua di rumah? Suka. Oh, suka ya. Iya, bagus sekali nih. Apalagi ikan nih. Jika adik-adik ingin cerdas ya, wah bisa makan ikan nih. Tahu juga bagus. Telur, tempe, mantap. Itu udah enak sekali ya, adik-adik makan seperti itu. Enak banget. Enak banget ya makan itu. Ayo, makan makanan yang bergizi ya, adik-adik. Di rumah harus ada ikan, ada tahu, waduh, ada telur. Lanjut ya, adik-adik. Ada tempe. Ya, lanjut ya. Selanjutnya. Nah, lemak nih, adik-adik. Ya, jadi salah satu Daging, buah, keju, susu. sumber energi dan cadangan makanan itu ada lemak. Seperti daging, terus keju, susu, apa ini? Mentega. Oh, mentega. Suka enggak nih Aku semuanya? suka. Kalau mau bergizi harus suka semuanya. Aku suka semuanya. Aku suka semuanya. Wah, mantap. Bagus, jadi adik-adik bergizi. Mungkin gimana suka apa? Nah. Selanjutnya adik-adik, lihat. Vitamin dan mineral, pertumbuhan dan kekuatan tubuh nih. Vitamin ini seperti buah-buahan. Nah, dan air mineral, siapa yang suka di sini? Atau sayur-sayuran? Suka enggak?
Wah, suka Aidan tuh kasih lope. Oh, suka banget ya sepertinya. Ada pepaya, ada alpukat, ada melon, ada nanas, ada sayurannya, ada wortel, lobak, ada buncis, ada banyak sekali ya. Anda jangan lupa adik-adik harus minum air mineral ya. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian adik lanjutnya ada bahan tambahan makanan adik-adik. Ini sangat bahaya sekali kalau adik-adik berlebihannya. Bahan tambahan makanan itu nih ada pengawet, ada pewarna, ada penyedap rasa. Ya. Nah, adik-adik suka makan apa ya ini? Pengawetnya. Minum Fanta. Makan makanan kayak gini, wafer. Nah, Saya suka wafer, Mister. ya begitu tuh ada pewarnanya ya, ada pengawetnya ya, ada penyedapnya. Jadi adik-adik ya, kalau makanan yang seperti itu dilihat dulu tanggal kadaluarsanya dulu ya. Kalau adik-adik nggak dilihat bahaya sekali adik-adik. Takutnya adik-adik makan makanan yang kadaluarsa. Aduh, bahaya sekali buat tubuh adik-adik nantinya. Seperti itu ya, Aidan, Musin, Ahmad. Aku selalu lihat itu Ya, Ahmad apa? Ya, Aidan apa? Ya, apa Aidan? Bentar, Mister. Saya mau pipis. Ya, itu bahan tambahan makanan ya. Ya, kemudian lanjut dulu aja ya. Nah, sekarang ke soal-soal nih. Hayo, semangat. Semangat. Bentar lagi selesai. Hayo, adik-adik hayo. Ayo, semangat yuk. Nah, pilihlah jawaban yang paling tepat. Contohnya, Dimas sebelumnya ialah seorang bayi. Sekarang kelas 3 nih, kayak adik-adik kelas 3 nih. Hal itu menunjukkan bahwa Dimas A. bernapas, B. berkembang biak, C. tumbuh. Apa jawabannya? Nah, jawabannya itu yaitu tumbuh ya adik-adik. Selanjutnya. Ya adik-adik, bentar lagi selesai. Yang kedua bisa dilihat adik-adik. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Klik dengan tepat pada huruf A, B, atau C. Pertumbuhan yang terlihat pada pertumbuhan berikut ini adalah apa nih? Kan dulunya ini teh anak kecil ya adik-adik. Kemudian sekarang udah seperti adik-adik sekarang ini. Nah, yang Mister A. Ya, betul ukuran tubuh ya. Masa jumlah kakinya nggak akan bisa jumlah kaki beda-beda. Kemudian jumlah mata nggak bisa tambah. Ya, ukuran tubuh yang bisa berubah. Lanjut. Sekarang pilihlah jawaban yang paling tepat. Yang mana karbohidrat? Mana aja? Nasi. Jagung terus. Kentang. Roti, bagus. Kemudian yang mana protein? Daging, betul. Terus
Bukan, ya, bukan. Protein itu ada ikan, ada tahu, Tempe. telur, ya, tempe, betul. Vitamin dan mineral, ini nih, ya, sayuran, Wortel. Buah-buahan. buah-buahan, bagus, dan mineral. Aqua. Pengawet, ya tadi masuk juga protein ya ke daging. Pengawet, ada apa nih? Gula. Gula pengawet? Enggak tuh. Pengawet tuh bukannya boraks ya? Ya, betul, boraks ya. Itu pengawet ya, itu jangan banyak-banyak pakai pengawet boraks ya. Nanti kalau nggak tahu borak itu tanyain ke ibu ya atau ke ayah. Ibu, kalau borak itu apa sih gitu. Nah, tanyain. Garam itu bukan pengawet ya, kunyit bukan pengawet, pandan bukan, gula bukan, borak yang jadi pengawet. Lanjut. Pewarna. Yang bisa jadi pewarna apa nih? Apa garam atau pandan, apa kunyit, apa borak, apa gula? Pandan. Pandan bisa? Bisa. Oh iya. Kunyit juga sepertinya bisa ya. Pandan, kunyit. Bisa. Ya bagus. Bisa, Pengawet. Pengawet. Iya tadi borak. Iya, borak. Sekarang ke lagu terakhir. Mau jam 5. Semangat ya. Semangat nih dengerin nih. Yuk. Pastikan jaringannya bagus. Oke? Ini lagunya enak banget buat didengarkan. Siap? Semuanya bisa on cam. Kalau ini mau lihat reaksinya. Kalau gak ada kendala jaringan gak apa-apa ya. Mau tahu kakak. Yuk semangat nih dengerin lagunya yuk. Siap? Siap. Mulai. Yuk. Oke. Suaranya kedengeran gak? Adaptasi makhluk hidup dan lingkungan, ada hewan juga tumbuhan, masing-masing itu beda. Paus lumba munculnya ke permukaan, tujuannya untuk bernapas, cicak kadal itu air, otomi dan ulat mimikri kelelawar, ekolokasi barunya bebek bentuk dayung, cari makanannya di lumpur, pipit pendek kuat untuk makan biji, barunya elang kencing besar bertujuan mencabik daging, ayam kecil kuat untuk makan biji dan hewan kecil. Cumi-cumi mengeluarkan tintanya, tujuannya untuk menghindar dari serangan musuhnya. Kala jengking punya sengat berbahaya, mirip sekali dengan lebah untuk melawan musuhnya. Beruang melakukan tidur yang sangat panjang di musim dingin, baru kolibri runcing panjang bertujuan menghisap madu, pelatu kuat untuk melubangi pohon, barunya bangau dan pelikan punya kantung untuk makan ikan. Itu semua adaptasi pada hewan dan lingkungan. Daun teratai tipis lebar meningkatkannya penguapan,
Eceng gondok punya batang yang berongga, akarnya lebat dan serabut, bertujuan menahan arus. Daun jati gugur di musim kemarau, daunnya kaktus yang berduri menguranginya penguapan. Kantung semar memakan hewan serangga, daunnya Venus bentuk tangguh, bertujuan menangkap mangsa. Bentuk daun pohon cemara meruncing, tanaman bakau punya akar, bertujuan serap oksigen. Itu semua adaptasinya tumbuhan dan lingkungan. Ya, adik-adik, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini kita selesai. Nanti kita ketemu lagi nanti sepertinya hari Jumat ya bersama Kak Ali ya. Alhamdulillah ya adik-adik, nanti kita ketemu lagi hari Jumat, dan kalau sama kakak nanti hari Selasa lagi. Semangat selalu, semangat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya adik-adik.